Salam. My name is Eddie. Nama saya Eddie. I'm from Malaysia. Currently I'm at Selangor, Petaling Jaya. And greetings from Malaysia to all of you, wherever you are. Blessing from Malaysia. Dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan berkat Tuhan sentiasa berada dengan kita. Puji Tuhan, thank you for this opportunity to share in this platform. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu bagian firman Tuhan, yaitu yang saya tajukan, yang bertema pribadi yang unggul. Saudara dan saudari, di masa pandemik, keadaan yang menekan, yang sangat mencabar seluruh dunia, wherever we are challenged, we are threatened by this pandemic. But how to stay excellence? Bagaimana kita terus bertahan dan terus menjadi unggul di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berkongsi rahasia dari firman Tuhan, bagaimana kita terus menjadi seorang pribadi yang unggul. Nah, kalau kita lihat saudara, perkataan unggul ataupun definisi unggul, excellence, banyak pengertiannya. Dia diartikan seperti sulung, terutama, terbaik, ideal, teristimewa, ya, tempat pertama, memiliki sifat karakter yang unggul dan sebagainya. But let's go to the Word of God. What does the Bible says about us? Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 8 ayat yang kelima? Dia berkata bahwa Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Tuhan menciptakan saya dan Anda dengan kemuliaan dan kehormatan. Tuhan menciptakan saya dan Anda menjadi orang yang unggul. Setiap pribadi kita yang percaya adalah pribadi-pribadi yang unggul. Tapi saudara dan saudari, banyak keadaan dalam hidup kita hari ini yang membuatkan kita tidak unggul. Banyak keadaan yang membuat hidup kita tidak excellence di dalam, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saudara, saya ingin membawa kita melihat sedikit sebanyak tentang contoh-contoh dalam Alkitab, pribadi-pribadi yang unggul. Contohnya di dalam Kejadian 45 ayat yang ketiga dan keempat. Ya Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ayat yang keempat, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayammu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki pertiduranku. Kita melihat Ruben saudara, yang dikatakan oleh dalam Alkitab, dalam kejadian ini, Kejadian 49, bahwa dia adalah yang terunggul, yang terutama. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi tidak unggul, dia tidak menjadi yang tidak terutama lagi. Karena apa? Karena dosanya. Ya, itu contoh. Contoh yang kedua saya ingin kongsikan di sini adalah dalam 2 Korintus 11 ayat yang kelima dan keenam. Firman Tuhan berkata, aku rasa aku tidaklah kurang berbanding rasul-rasul yang unggul itu. Sungguh pun aku tidak terlatih dalam bertutur kata, namun aku tidaklah kekurangan dalam pengetahuan. Kami telah ternyata sepenuhnya kepadamu dalam segala hal. Ini adalah kata-kata Paulus. Bahwa Paulus adalah contoh pribadi yang unggul saudara. Dia menyamakan dirinya setanding dengan para rasul-rasul yang lain yang unggul. Karena saudara, karena dia tidak kekurangan di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara dan saudari yang saya kasih, ada satu pribadi lagi yang terunggul. Ya, itu dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 berkata, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Pribadi ini adalah lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah pribadi yang terunggul. Itu sebabnya saudara, kita
melihat kepada Yesus sebagai pelopor dan penyempurna iman kita. Let's look to Jesus is the author and the perfecter of our faith. Karena dia adalah yang terulung. Dia adalah standar kita untuk menjadi pribadi yang terulung. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang unggul. Bagaimana kita boleh menjadi seorang pribadi yang strong. Kita menjadi seorang pribadi yang excellent, saudara. Ya, bukan menjadi orang yang excellent dari sisi sudut pandangnya dunia ini, saudara. Tapi kita mau melihat bagaimana kita menjadi excellence dan yang terunggul dari sisi pandangannya Alkitab kebenaran. Karena standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Standar keunggulan kita adalah firman Tuhan. Nah, dalam Yakobus, saudara, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Daripada ayat ini dapat kita simpulkan bahwa rencangan Allah bagi kita adalah supaya dia mau supaya kita meningkat ke tahap tertentu, yaitu untuk menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itulah kerinduan hati Tuhan, saudara. Dia tidak mau supaya kita terus menjadi anak dan stay there, tapi dia mau menjadikan kita sebagai anak yang bertumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar proses yang menjadikan kita pribadi yang unggul, proses yang akan menjadikan kita seorang pribadi yang excellent, saudara. Ya, kita akan melihat ada 3 tahap ataupun 3 proses. Yang pertama, kita akan melalui satu pencobaan, kita akan melalui satu ujian, dan ujian itu akhirnya akan membawa kita kepada ketekunan yang menjadikan kita strong, yang akan menjadikan kita yang membentuk satu karakter ketekunan di dalam diri kita, dan akhirnya yang ketiga, kita akan masuk di dalam kesempurnaannya, dalam keutuhannya, menjadi seorang pribadi yang unggul. Saudara, kita akan melihat lanjut daripada pembacaan tadi, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya, saudara. Daripada renungan hari ini, saya ingin membawa kita melihat ayat ini satu persatu, saudara. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, jika Anda berada dalam pencobaan hari ini, jika Anda berada dalam cabaran, jika Anda menghadapi masalah yang berat yang menekan hidupmu, ya, yang mencabar imanmu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, apakah yang dimaksudkan kebahagiaan? Kalau kita lihat dalam bahasa asli ini, kebahagiaan dari kata kara dalam bahasa Yunaninya, yang berarti, saudara, sukacita, ketenangan, dan kegembiraan yang bersifat menyeluruh secara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, bukan kelihatan di luar saja, tetapi totality adalah jiwanya, ya, jiwanya tenang, rohnya mengalami sukacita dalam keadaan apapun, dan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Kebahagiaan ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, saudara, bukanlah disebabkan oleh keadaan luar. Kebahagiaan ini tidak ditentukan oleh keadaan luar. Kebahagiaan ini bukanlah satu end product kepada satu pencobaan, saudara, ya. Tapi inilah yang akan membuat seorang itu menjadi tekun. Kita akan lihat dalam ayat yang seterusnya, saudara. Dalam ayat ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi
kita lihat bahasa aslinya, ketabahan ataupun ketekunan di sini adalah hupomone. Hupomone berarti saudara dapat bertahan, menanggung ataupun teguh tetap. Dia tidak lari daripada masalahnya. Setiap kali cobaan yang datang silih berganti dalam hidupnya, dia bertahan saudara, karena dia tahu kekuatannya daripada Tuhan, karena dia dapat menanggung segala sesuatu melalui Yesus Kristus yang ada bersama dengan dia. Karena dia tahu hidupnya melekat dengan pokok anggur itu saudara. Dia tahu kekuatannya dari mana, maka dia tidak lari, dia bertahan, karena dia adalah pribadi yang unggul, yang lebih daripada pemenang. Ketekunan ini adalah saudara, adalah end product kepada ujian iman. Ya, banyak cabaran yang kita hadapi. Sebenarnya saudara itu adalah menguji iman kita. Ya. Nah, ujian saudara, jika dikendalikan dengan salah, ia akan membawa kepada ketakutan, kecewa, dan kehancuran. Sebaliknya, jika ujian ini kita kendalikan dengan baik, kita kendalikan dengan firman Tuhan, kita kendalikan dengan sikap hati yang positif, kita kendalikan dengan kuasa daripada Roh Kudus, ya, akhirnya akan membawa kepada ketekunan. Haleluya saudara. Dan akhirnya saudara, ketabahan bukanlah kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi saudara, kemampuan untuk mengubah penderitaan kepada kemenangan dan kemuliaan. Itulah definisi seorang yang unggul. Ya, apabila dia menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai rintangan dalam hidupnya, dia tetap tabah. Ya, dia tetap tabah. Karena ketabahan itu saudara adalah kemampuannya untuk mengubah segala penderitaan, untuk mengubah segala masalah, untuk mengubah segala keadaannya yang menyakitkan menjadi kemenangan dan kemuliaan. Haleluya saudara. Yang terakhir, dalam Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya saudara. Kita melihat definisi sempurna di sini dalam bahasa aslinya telios. Telios berarti saudara dewasa, matang, utuh ataupun sejati, otentik. Ya, menjadi seorang yang otentik di dalam imannya, di dalam karakternya. Ya, kesempurnaan di dalam konteks karakter dan iman. Ya, kita lihat itu di dalam Efesus 4 ayat 13 berkata, dengan itu kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah, agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus. Kesempurnaan Kristus adalah standar keutuhan kita. Kristus adalah standar kesempurnaan kita saudara. Dengan itu saudara-saudara yang saya kasih, saya ingin menceritakan satu kisah ini ataupun ilustrasi ini, ya. Sebatang besi yang berharga 2.50 US dollar, apabila dijadikan kasut kuda akan berharga 5 US dollar. Jika ia dijadikan jarum, dia akan menjadi berharga 157 dolar. Jika ia dijadikan pisau bedah, mungkin harganya mencecah 1.625 dolar. Tetapi jika ia dijadikan spring jam tangan Rolex, ia akan berharga 125 ribu. Wow. Besi tersebut saudara akan menjadi lebih berharga apabila ia melalui api. Lebih banyak ia dimanipulasi, ditekan, dihimpit, dipanaskan, dipukul, digilis ataupun dipolis, semakin berharga dan tinggi nilainya. Begitulah kehidupan kita saudara. Ini adalah ilustrasi yang disampaikan oleh F.B. Meyer. Setiap tekanan, setiap cabaran yang menghimpit hidup kita saudara, itu akan menghasilkan seorang pribadi yang unggul, yang bernilai, yang akan
kemuliaan. Ada satu kata-kata ataupun Chinese proverbs. When the winds of change blow, some people build walls and others build windmills. Ada kebenarannya saudara dalam Chinese proverbs ini. Setiap kali masalah ataupun cabaran datang, angin cabaran datang, ada orang akan membangunkan tembok takut, tapi ada orang yang membangunkan windmills. Windmills adalah satu kipas ya, yang digunakan untuk mengenerate satu tenaga elektrik luar biasa. Soalan saya seterusnya saudara, adakah kita ini seperti potato ataupun eggs ataupun ubi kentang ataupun telur? Apabila ubi kentang dan telur dimasukkan di dalam air dan direbus dengan air yang sama sehingga air itu mendidih panas, telur akan menjadi mengeras, tapi potato akan menjadi lembut. Begitulah keadaan kita saudara. Ada kita seorang seperti potato ataupun eggs. Dan saya akhiri dengan satu ilustrasi ini. Bagaimana buah kurma ditanam di Timur Tengah saudara. Buah kurma ditanam di dalam pasir dan biji benih ini ditutup dengan batu supaya biji benih ini, biji kurma ini tidak cepat bertunas, supaya tekanan di atas itu, batu yang di atas itu memaksa biji kurma ini ya berakar ke dalam. Dan setelah beberapa sekian waktu, setelah akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh ke atas. Barulah batu itu diambil dan kurma itu mulai bertumbuh. Nah saudara dan saudara yang saya kasih, pohon kurma adalah pohon yang paling tahan akan cuaca yang ekstrim. Pohon kurma adalah ibarat dalam kehidupan kita saudara. Apabila hidup kita berakar ke dalam, strong, apapun yang kita hadapi, angin ributkah saudara, ya kita akan merasakan angin ribut ini, tetapi kita tetap strong, kita tetap kuat karena kita berakar di dalam Kristus. Haleluya saudara. Saya harap, saya percaya kiranya renungan singkat hari ini akan memberikan kita satu dorongan bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, kita akan menjadi orang yang unggul, kita akan terus menjadi orang yang strong, kita akan terus menjadi orang yang excellence, supaya kehidupan kita terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Let me close with the word of prayer. Mari saya akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau telah menciptakan kami dengan penuh kehormatan dan dengan penuh kemuliaan, karena Engkau menjadikan kami unggul. Dan Engkau menjadikan kami unggul. Dan oleh itu Tuhan Yesus, walaupun kami menghadapi banyak cabaran yang ingin melemahkan kami, membuatkan kami tidak excellence, membuatkan kami tidak unggul dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa apabila kami berada di dalam Kristus, apabila kami melekat dengan Kristus, apabila kami bersandar kepada Yesus, kami tetap unggul karena Yesus adalah standar keunggulan kami. Yesus adalah standar kesempurnaan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ini sedikit renungan untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay blessed, and God bless you.